Kalau dana sudah, kami sudah Nggak ada yang masuk ke sudah masuk ke masa benar, dan itu kan terjadi sejak PSIS malah. Wacana akuisisi PSIS Semarang oleh pihak Malut United bubar di tengah jalan. Asgar Saleh, asisten manajer Malut United, menyampaikan bahwa proses yang selama ini berjalan intensif bersama PT Mahesa Jenar Semarang pemegang saham PSIS dibatalkan secara sepihak tanpa penjelasan resmi apapun. Menurut Asgar, seluruh negosiasi yang sudah dilakukan hampir mencapai garis akhir. Ia mengaku baru mengetahui pembatalan itu pada Sabtu 15 November pagi melalui unggahan di media sosial berisi pers rilis pembatalan rencana penjualan saham PT MJS PSIS Semarang. Asgar menuturkan tidak ada pertemuan, tidak ada pemberitahuan formal, bahkan komunikasi dengan pihak Mahesa Jenar terputus dalam 3 hari terakhir sebelum kabar itu muncul. Ini mengejutkan, benar-benar mengejutkan kita, dan kita tidak dalam posisi siap untuk merespon apa yang terjadi, karena baru kemarin pagi, CNN kemarin ada beberapa hal prinsip yang harus saya selesaikan, dan karena itu memang ada banyak permintaan untuk wawancara. Ya baru pagi ini saya bisa ketemu teman-teman. Ya pasti bahwa saya ingin mengatakan bahwa proses negosiasi antara kami dengan Mahesa Jenar itu dibatalkan secara sepihak oleh pihak Mahesa Jenar. Jadi bukan atas kesepakatan dua pihak. Artinya bahwa dari beberapa kali pertemuan, kemudian prosesnya sudah berjalan, legalitasnya tinggal menunggu penandatanganan di notaris untuk mengesahkan komposisi dan pemindahan saham. Tiba-tiba kami diberitahu bahwa proses itu batal tanpa penjelasan, dan pembatalan itu juga tidak melalui pertemuan resmi sebagaimana ketika kita memulai negosiasi untuk mengakuisisi saham Pak Yoyo, hanya melalui WhatsApp dan telepon-telepon dengan beberapa stafnya menyampaikan ke kami bahwa proses itu batal, dan sampai hari ini jujur kami tidak tahu mengapa batal. Jadi terus terang ini kondisi yang menyakitkan bagi kami, karena ketika awal datang ke Semarang dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, kedua pihak selalu terbuka, transparan, dan ada komitmen untuk menyelesaikan misi utama kita sama-sama, yakni menyelamatkan PSIS Semarang dari kondisi seperti ini di kompetisi Pegadaian Liga 2. Jadi setelah proses itu semuanya berjalan, tiba-tiba dihentikan, dan saya juga dikabari oleh beberapa teman itu melalui rilis yang disampaikan di Instagram oleh saudara Joni. Membacanya situ ya kok seperti ini, maksud saya seperti ini. Kita datang baik-baik, ketemu, bicara dalam banyak hal, beberapa kali ketemu, kemudian ketika ada keputusan pembatalan tidak ada pertemuan sama sekali. Bahkan 3 hari sebelum proses ini berhenti, jujur kami kesulitan untuk berkomunikasi dengan pihak Mahesa Jenar. Mungkin saja ada hal-hal yang ditutupi, kami tidak tahu, dan memang kami kesulitan karena kalau ikut rencana sih sebenarnya orang kami dari aspek legal akan datang ke sini untuk ke notaris untuk menandatangani kesepakatan yang telah dilakukan. Jadi tiba-tiba tidak ada kabar dalam 3 hari, dan setelah itu tiba-tiba muncul pernyataan di beberapa media sosial bahwa kesepakatan itu telah dibatalkan. Dalam aspek ini kan perlu dipahami bahwa ada hal prinsip dan ada hal teknis menurut kami ya. Hal prinsip itu misalnya berkaitan dengan penentuan harga. Jadi kalau misalnya hal prinsip, misalnya dari pihak kami mau 10, terus pihak Mahesa Jenar mau 15, tidak ketemu, otomatis batal kan, karena memang secara prinsip kita tidak punya kesepakat. Tapi secara prinsip kan kita sudah sepakat harganya, tinggal mekanisme pembayarannya saja yang belum ketemu. Tapi itu kan sesuatu yang menurut saya secara teknis, bukan hal prinsip. Artinya
Kalau kita bersepakat 20 atau 30, oke kita 30, tapi bagaimana pembayarannya? Apakah sekalian atau bertahap? Itu yang mekanisme itu yang belum dibicarakan. Bukan belum ketemu, sudah dibicarakan. Draftnya ke notaris, kan notaris yang ditunjuk oleh mereka. Kita mengikuti alurnya, dan kalau misalnya ada hal-hal yang tidak disetujui, ya kita diskusi lagi. Dan terus terang memang belakangan setelah banyak rumor dan merangkai banyak puzzle yang kami temukan di lapangan, dugaan kami dalam proses yang belum tuntas ini ternyata pihak Mas Jenar juga bernegosiasi dengan investor yang lain. Kalau membaca secara sekilas ya apa yang dikemukakan oleh Pak Joni lewat rilisnya, saya memahaminya seperti itu, dan ada komunikasi yang sudah dilakukan oleh orang-orang itu ke manajemen PSIS, menyampaikan bahwa sepertinya owner dari Maluku United batal mengakuisisi saham. Karena kesepakatan prinsip yang saya bilang soal harga yang masih kami bayar untuk memberikan saham itu sudah deal, tidak ada masalah. Tinggal mekanisme pembayarannya. Kalau dana kami sudah ada yang masuk ke Mas Jenar, dan itu kan terjadi sejak PSIS melakukan away kalau mohon. Jadi kami tidak mau membuka ini sebenarnya karena ya sekali lagi poin pentingnya adalah kami datang untuk bagaimana menyelamatkan PSIS. Banyak orang bertanya apa hubungannya kami datang ke PSIS. Satu, owner tidak punya kepentingan bisnis, tidak ada kepentingan politik. Mengapa dia memutuskan untuk mengakuisisi saham PSIS? Karena mungkin itu dijawab lewat doa-doa dia, keyakinan iman dan sebagainya. Secara historis, Malut itu punya sejarah yang sangat bagus dengan PSIS. Ketika kami berjuang di Liga 2, kontribusi teman-teman dari PSIS itu sangat besar. Ada Haribo dan kawan-kawan yang membantu Malut promosi. Ada tim pelatih dari sini juga, dan sampai sekarang juga di Liga 1 ini ada mantan pemain Setia David, kemudian Rido, ada Tri, Ucil masih ada, coachnya masih ada Reza yang bergabung di kita. Dan karena mungkin hubungan kebatinan itu yang membuat keputusan kami datang untuk Semarang. Kalau secara manusiawi, jujur saja kami merasa ditipu. Kenapa kami merasa ditipu? Karena di awal kan kita ketemu baik-baik nih, ngomong beberapa kali pertemuan, ada kesepakatan harga, kemudian ketika mekanisme itu tidak ditemukan kecocokan, kan hal yang bukan prinsip sebenarnya masih bisa dibicarakan. Misalnya termin pembayarannya apakah full semuanya ataukah dibagi 2, bagi 3, itu kan hal teknis. Karena dari awal memang kami mengajukan pemikiran bahwa kami butuh dana yang besar untuk operasional PSIS dalam 7 bulan ke depan, agar bagaimana tim ini bertahan di Liga 1. Jadi mohon pengertian, karena misi kita sama-sama untuk menyelamatkan PSIS. Ada mekanisme pembayaran yang tidak sepenuhnya langsung dibayar, karena kita butuh juga dana untuk operasional PSIS. Berarti sejauh ini belum ada pemberitahuan resmi dari Maesa Jenar. Kita belum dalam bentuk surat ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.